al-muallif rahimahullahu taala kitab Fathul Mu'in sampai ke wa takhlilul lihyah, menyelat-nyelati janggut ya. Sampai mana? Wa takhlilul lihyah ya. Sampai apa? Oh, yang lebat. Dan menyelat-nyelati janggut yang lebat itu. Nah, masih tentang masalah sunnah-sunnah wudu. Ila angqala, sampai kepada ucapan musannif kitab wa takhlilu lihyatin kassatin, dan di antara kesunahan wudu adalah menyelat-nyelati janggut yang lebat. Janggut yang lebat sunnah diselat-selati. Maknanya apa? Kalau janggut itu lebat, tak wajib basah sampai dalamnya, cukup luarnya saja. Nah, kalau janggut itu lebat, cukup luarnya saja yang dibasuh, yang dikenakan air. Bagian batinnya itu tidak. Tapi menyampaikan air ke bagian batin daripada janggut yang lebat itu hukumnya sunnah. Maka sunnahlah tangan itu dibasahi kemudian dimasukkan ke dalam janggut yang lebat. Kalau janggutnya tipis, justru wajib menyelat-nyelati janggut kalau dengan itulah sampai air ke situ. Karena kalau janggut itu tipis, setiap helainya wajib basah. Zahir batin, setiap helai wajib basah. Tadi. Kalau seandainya janggutnya itu tipis. Nah, ada yang bingung kayak cari halaman. Halaman berapa? Udah. Halaman 42. Nah. Jadi, kalau janggut itu tebal sunnah diselati, kalau janggut itu tipis wajib dibasahi seluruhnya. Nah, ibu-ibu diingatkan, perhatikan janggut suami, tebal atau tipis. Kalau tebal, kasih tahu. Sunnah menyampaikan ke dalam, kalau tipis bilang, "Bang, kalau wudu tuh harus basah semua." Tinggal lagi ukuran tebal atau tipis nih bagaimana? Tengok janggut suami tebal atau tipis nih. Cara mengukur janggut itu tebal atau tipis, berdiri ibu di hadapan suami, seukuran 1,5 meter, majelis takhotub namanya. Nah, posisi orang ngobrol biasa, 1,5 meter, lihat, kelihatan nggak kulit dagunya? Kalau kelihatan dari jarak 1,5 meter kulit dagunya, tipis itu berarti janggutnya. Tapi kalau tak kelihatan, tertutup, memang lebat betul, kulit dagu tak nampak lagi, itu tebal berarti. Nah, bisa paham Bu ya? Tengok 1,5 meter, wah tak nampak lagi bentuk dagu macam mana. Nah, kalau tak nampak, Pak Isa tebal. Dari jarak 30 cm pun dah tak tembus. Nah, tapi kalau seandainya masih terlihat lagi bentuk dagu, kulit dagu, maka itu tipis. Nah, jadi melihara janggut nih bagus ini. Kalau yang dinaskan Imam Syafi'i, ini hati-hatilah, agak dijaga-jaga juga pendapat ini. Yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, haram mencukur habis janggut. Haram. Nah, mencukur habis janggut itu haram. Itu nasnya Imam Syafi'i. Adapun ulama Syafi'iyah, nah, di antaranya Imamul Haramain, Imam Juwaini, itu mengatakan makruh saja. Nah, jadi kan khilafnya agak berat nih. Ada yang mengatakan sampai haram. Jadi kalau mau dirapikan jangan cukur habis. Bunting saja. Walaupun marah orang rumah. Nah, makanya bawa ngaji biar tahu. Kadang taunya jelek abang berjanggut. Cemana lah Imam Syafi'i bilang haram cukur habis. Jadi Bu, jangan sampai disuruh cukur habis. Sisakan aja sedikit. Nah,
orang yang paling ganteng di dunia ini siapa? Nabi Muhammad. Bejanggut tidak? Bejanggut. Berarti itu bikin tambah ganteng. Nah, tadi. Nanti bangkit di padang mahsyar, baru kita tak bejanggut. Rasulullah bersabda, dibangkitkan manusia itu dalam keadaan jurdan murdan. Dalam keadaan jurdan murdan. Jurdan itu di tubuhnya tak ada bulu. Bulu ketiak tak ada, bulu kaki bersih, tak ada bulu. Murdan itu di wajahnya tak ada brewok, tak ada bulu. Jambang tak panjang, janggut tak ada. Jadi udah nunggu di sana saja, tak ada janggutnya. Nah, kalau seandainya di dunia ini dibuat begitu, ingin cepat-cepat nih berarti seperti keadaan orang di padang mahsyar. Ahli surga itu cuma 2 saja yang dikasih Allah janggut dalam satu riwayat. Nah, yang ada di surga, yang dikasih Allah janggut itu cuma 2 saja. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Musa. Nah, janggutnya sampai surah, sampai pusar, sampai pusar. Nah, janggutnya sampai pusar ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam di dunia tak berjanggut. Adanya janggut itu setelah Nabi Adam, setelah masa Nabi Adam. Nah, itu tadi. Kalau kita udahlah pelihara janggut aja di dunia, udah tak usah diotak-atik. Kalau saya tak diotak-atik segini saja dia. Nanti kalau udah mulai dicukur-cukur, baru mulai jadi. Pokoknya saya tak cukur habis. Nah, jadi tadi biarkan saja lah. Nah, wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnahu. Dan yang paling afdal, nah keadaan menyelat-nyelatinya itu dengan jari-jari kanannya. Jadi pakai jari kanan menyelati janggut. Nah, wa min asfal, dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Nah, ma'a tafriqiha, beserta jari-jari itu direnggangkan. Jangan rapat, direnggangkan biar banyak masuk. Nah, wa bi ghurfatin mustaqillatin, dan menyelat-nyelati janggut ini dengan cidukan atau pengambilan air yang baru, yang tersendiri. Jadi basuh wajah, jangan air wajah itu yang dibikin menyelat-nyelati janggut. Afdolnya habis basuh wajah, ambil lagi air itu untuk menyelat-nyelati janggut dengan cidukan sendiri. Cidukan yang terpisah dari membasuh wajah. Lilit tiba, karena mengikut amal perbuatan baginda Nabi. Nah, iyalah, karena tak bisa juga ditampung. Nah, wa yukrahu, dan dimakruhkan tarkuhu, meninggalkannya. Makruh meninggalkan menyelat-nyelati janggut. Kesunahan berikutnya dalam wudu, wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbiki, dan menyelat-nyelati jari-jari 2 tangan dengan cara tashbik. Tashbik itu menjalin-jalin jari kanan dan kiri. Ini sunnah ketika wudhu pas basuh tangan, supaya sampai secara yakin air itu ke situ, maka diselat-selati. Cara yang paling afdol supaya berbeda antara ibadah dengan adah, antara peribadatan dengan kebiasaan, perut tangan kanan, perut telapak tangan bertemu dengan punggung tapak tangan kiri. Begini menyelat-nyelati yang paling afdal. Bukan perut ketemu perut. Karena tasbik kebiasaan itu begini. Maka tasbik untuk peribadatan maunya dibedakan dengan kebiasaan. Jadi begini. Nah, jadi tadi. Karena tasbik kita biasa kalau misalnya duduk atau apa kan begini. Nah, jarang orang begini kalau tasbik. Entah ada orang kalau tasbik menunggu bosan atau apa begini. Nah, jadi supaya ibadah itu berbeda dengan adah, dengan kebiasaan. Kalau wudhu tasbiknya begini. Nah, dan ingat, ini kadang kita mengaji kan. Duduk tak sadarkan diri. Nah, mentasbik jari di masjid hukumnya makruh. Nah, mentasbik jari di masjid hukumnya makruh. Dan kita di masjid menunggu waktu sholat,
Ambil berzikir tangan begini. Itu makruh, tak sampai haram memang. Tapi bagus jangan. Nah, tadi mentashbik jari di masjid hukumnya makruh. Nah. Nah. Tapi kalau di luar masjid itu justru sunnah. Ada satu hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang diriwayatkan sembari mempraktekkan apa yang dilakukan Rasulullah. Itu ada hadis musalsal bil musyabakah. Hadis musalsal untuk mentashbik gitu. Sayyiduna Abu Hurairah itu pernah ditashbik jarinya begini. Sambil Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Nah, tapi ketika mengatakan itu Rasulullah menjalinkan tangannya, jari-jari tangannya kepada jari-jari Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau di luar masjid begitu tak masalah. Tapi kalau di dalam masjid begitu itu makruh. Nah. Bukan hanya jari tangan yang ditashbik atau yang diselat-selati, warijlaini, jari kaki juga sunnah diselat-selati, apalagi jari kaki. Kalau jari tangan ini tak diselat-selati pun insya Allah bisa rata. Kenapa? Gampang merenggangkannya. Tapi kalau jari kaki, apalagi mohon maaf yang kakinya ukurannya agak luar biasa besar, itu mau merenggangkan jari kaki itu payah. Nah, payah merenggangkan jari kakinya karena sempitnya antar celah-celah jari tadi. Kalau begini, ini betul-betul hajat lah ini untuk diselat-selati jari tadi. Bi ayyi kaifiyatin kana, dengan cara apapun, bagaimanapun caranya, maka terhasillah sunnahnya. Mau pakai telunjuk dimasukkan ke sela-sela jari kaki, mau langsung 5 jari itu dimasukkan begitu. Nah, tapi wal afdalu, tapi cara yang paling afdal dalam menyelat-nyelati jari kaki ini, ayyukhallilaha, bahwa dia menyelat-nyelatinya min asfala bi khinsiri yadihil yusra, dari bawah. Misalnya ini kaki kanan nih, bukan dari atas begini. Dengan kelingking tangan kiri dimasukkan dia dari bawah begini. Agak payah prakteknya ini memang. Jadi kalau duduk miringkan kaki itu, baru masukkan dia dari bawah. Nah, itulah sunnahnya. Kenapa pakai kelingking? Biar mudah masuk. Itu tadi karena dia merenggangkannya payah. Itulah sunnahnya. Kalau sambil berdiri payah. Nah, maka sunnah wudhu tuh sambil duduk. Makanya di sebagian tempat tuh dibuat tempat wudhu tuh depan kerannya ada batu agak ditinggikan untuk duduk. Itu sunnah. Wudhu sambil duduk tadi itu. Nah. Mubtadi'an bi khinsiril rijlil yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan. Wa muhtatiman bi khinsiril yusra, dan ditutup dengan kelingking kaki kiri. Nah, itu cara menyelat-nyelatinya. Nah, itu sunnah berikutnya. Kesunahan berikutnya dalam wudu, wa italatul ghurrati. Wa italatul ghurrati, dan memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu apa? Ghurrah itu adalah lebihan basuhan wajah. Ingat, dalam membasuh wajah wajib diikutkan sedikit bagian atas rambut, bagian depan rambut, sedikit bagian telinga, sedikit bagian leher. Wajib diikutkan. Supaya apa? Supaya yakin bahwasannya sudah rata keseluruhannya. Kalau pas-pasan betul, itu dikhawatirkan tak sempurna. Maka kaidah fikihnya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tak sempurna perkara wajib kecuali dengannya, maka perkara itu pun hukumnya jadi wajib. Sama kayak tutup aurat. Lutut tuh masuk ke dalam aurat nggak bagi laki-laki? Lutut? Tidak. Lutut tuh tak masuk aurat. Tapi ikut wajib ditutup. Kenapa? Supaya pasti yang di atas ikut tertutup. Kalau pas-pas saja,
Bisa nanti tak yakin bahwasannya betul-betul tertutup semua. Tapi ketika lutut juga sudah tertutup, maka yakinlah yang di atasnya pasti tertutup semua. Nah, itu dari bab itu juga. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah, jadi ghurrah itu melebihkan basuhan yang bukan wajah tadi. Atas lebihkan agak ke tengah. Kanan kiri kenakan ikut telinga. Bawah kenakan juga leher. Nah, itu namanya yang lebih-lebih itu namanya ghurrah. Makin dipanjangkan ghurrahnya, itulah kesunahan dalam wudu. Bi ayyaghsila ma'al wajhi, dengan bahwa dia basuh beserta wajahnya tadi itu, muqaddama ra'sihi, bagian depan kepalanya ikut dibasuh juga. Wa udunaihi, dua telinganya ikut dibasuh juga ketika basuh wajah. Wa safhatai unuqihi, dan dua bagian lehernya. Nah, kanan kiri ini ikut dikenakan sedikit supaya yakin wajah itu betul-betul sudah rata. Nah, wa italatut tahjili. Nah, dan memanjangkan tahjil. Ghurrah dipanjangkan, tahjil juga dipanjangkan. Dan dua inilah khususiyah wudunya umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu itu melakukan wudu atau tidak? Berwudu. Nabi-nabi dulu itu semua berwudu juga. Nabi Isa berwudu, Nabi Musa berwudu. Nah, bahkan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, seandainya kau tertimpa musibah dalam keadaan kau tidak ada wudu, maka jangan kau salahkan selain dirimu. Berarti Nabi Musa itu berwudu. Apa bedanya dengan wudu Nabi Muhammad dan umatnya? Bedanya di wudunya Nabi Muhammad dan kita umatnya, ada kesunahan ghurrah dan tahjil. Karena hadisnya bahwasannya umat Nabi Muhammad nanti akan dipanggil. Nah, pada hari kiamat itu, inna ummati, itu nanti ada hadisnya di bawah, yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan sebutan ghurram muhajjalin, yang bercahaya wajah dan kakinya, tangan dan kakinya. Secara bahasa, ghurrah itu artinya warna putih yang ada di kepala kuda. Kuda tuh kadang depannya sini mau dia putih. Nah, itu sebutan sama orang Arab ghurrah. Adapun tahjil, warna putih di kaki kuda. Nah, jadi dimiripkanlah dengan itu. Kalau wajah namanya ghurrah, tangan dan kaki namanya tahjil. Nah, itu secara bahasan. Nah, kalau tahjil bagaimana prakteknya? Bi ayyaghsila ma'al yadaini, dengan bahwa dia basuh beserta dua tangannya, ba'dal adudaini, sebagian dari lengan atasnya. Ini sa'id, ini adud. Adud ini kalau bisa wudu agak dibasuh dia. Kenakanlah sedikit dari bagian lengan atas. Wa ma'ar rijlaini ba'das saqaini. Dan ketika membasuh kaki, ikutkan sedikit basuhan itu ke betis. Jadi betis ikut dibasuh sedikit, itu sunnah. Jangan pas-pasan kali sama mata kaki. Wa ghayatuhu, dan puncaknya, puncak kesunnahan ghurrah dan tahjil ini, isti'abul adudi wasaqi, membasuh seluruh lengan atas sampai ke ketiak lah berarti. Itu kalau mau yang paling afdolnya, basuh tangan terus sampai ke bahu, sampai ke ketiak. Sementara kalau untuk kaki, basuh kaki sampai seluruh betis basah, sampai ke lutut lah. Nah, begitulah digambarkan dalam hadis wudunya Sayyiduna Abu Hurairah. Kalau berwudu Sayyiduna Abu Hurairah itu pas basuh tangan sampai hampir ke ketiak, pas basuh kaki sampai hampir sampai ke lutut. Nah, itu yang paling afdolnya. Wadhalika li khabari syaikhaini, dan itu karena ada khabar dari syaikhain. Syaikhain itu dua syekh. Kalau tentang hadis, dua syekhnya siapa?
Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tentang ulama madhab Syafi'i, dua syekhnya siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, jadi kalau misal nanti dalam pembahasan madhab Syafi'i disebut syaikhain, berarti itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau di kalangan sahabat disebut syaikhain, dua syekh siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, itu tergantung yang dibaca. Kalau lagi baca tentang kisah sahabat, lalu dikatakan syaikhain, berarti itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyiduna Umar bin Khattab. Kalau lagi membahas tentang kaul pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i disebut syaikhain, nah jangan sampai salah paham. Wah, ini berarti Imam Bukhari sama Imam Muslim ini masuk nih ulama madhab Syafi'i. Nah, jangan salah paham. Kalau seandainya itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i maksudnya. Nah, tapi kalau seandainya dalam bidang hadis, syaikhainnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, akan diseru, dipanggil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurram muhajjalin, orang yang bercahaya wajah, tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, karena bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayyatila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa di antara kalian bahwa dia panjangkan ghurrahnya, maka lakukanlah. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan wa tahjilahu. Barang siapa yang bisa memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya, itulah bunyi hadis Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari ghurrah saja. Maksudnya yud'auna, dipanggil, bidul wujuhi, dengan putihnya wajah, wal aidi, dan tangan, wal arjuli, dan kaki. Wa yahsulu aqallul italati, dan terhasil kesunahan memanjangkan ghurrah ataupun tahjil tadi, bighasli, dengan membasuh, adna ziyadatin, seminimal tambahan. Misal begini, yang wajib itu sampai sini. Untuk mendapatkan asal sunnah tahjil itu 1 senti pun di atasnya dibasuh, itu kan berarti udah tambahan yang sunnah tuh. 1 senti saja, ya itu udah terhasil asal sunnahnya. Walaupun yang afdal tadi sampai dekat ke bahu. Itu maksud adna ziyadatin. Nah, tambahan yang sedikit, paling sedikit, alal wajib, atas yang wajib. Wa kamaluha, dan paling sempurnanya, bisti'abi ma marra, dengan menyeluruhkan apa yang sudah dibahas tadi. Nah, kemudian wa taslisu kullin min maghsulin wa mamsuhin. Kesunahan berikutnya dalam wudu adalah meniga-niga kalikan semuanya. Semuanya ditiga-tiga kalikan. Baik dia yang sifatnya dibasuh, maghsul, ataupun yang sifatnya diusap, mamsuh. Begitu juga dalkun, gosoknya pun kalau bisa 3 kali. Wa takhlilun, menyelat-nyelatinya pun 3 kali. Wasiwakun, bersiwaknya pun kalau bisa 3 kali, jangan sekali saja. Nah. Wa basmalatun, dan bismillahnya pun 3 kali. Nah, jadi itu semua di 3 kali kan. Nah, kita bahaslah satu-satu. Nah, bahkan berikutnya wa dzikrun aqibahu, dan zikir setelahnya, setelah membasuh anggota. Nah, 3 kali juga. Nah, itu tadi. Baca 3 kali. Nah. Jadi meniga-niga kalikan yang dibasuh. Yang dibasuh apa? Wajah 3 kali. Kemudian tangan 3 kali. Kaki 3 kali. Begitu juga lah kumur-kumur. Masukkan air ke hidung, basuh tangan sampai pergelangan. Ini semua dikerjakan 3 kali.
Wa mamsuhin, dan yang diusap tadi. Apa saja yang diusap dalam wudu? Pertama, kepala. 3 kali lah usap kepala. Kedua, telinga. 3 kali lah usap telinga. Ketiga, apa lagi? Yang diusap yang berkaitan dengan wudu. Nah, khuf. Kemudian apa lagi yang diusap dalam wudu? Jabirah, perban. Apalagi yang diusap dalam wudu? Imamah atau peci kalau tak dilepas dari kepala. Tapi ulama berkata, untuk khuf itu tidak disunnahkan 3 kali. Begitu juga Imam Zarkashi menyamakan jabirah, perban, dan imamah, serban yang di kepala, itu juga tidak sunnah 3 kali. Nah, jadi khuf, serban, jabirah ini cukup sekali saja. Nah, itu yang mu'tamad menurut Imam Zarkashi. Nah, kalau seandainya begitu jadi makruh. Kenapa? Kalau khuf diusap 3 kali justru mengurangi pahala. Kenapa? Akan cepat merusak khufnya. Sering-sering basah. Jabirah pun begitu. Bolak-balik diusap basah, bentar-bentar ganti perban. Nah, lobe, serban pun peci begitu. Apalagi kalau udah basah, bau dia nanti. Nah, maka untuk yang 3 itu walaupun dia tergolong pada perkara yang mamsuh, yang diusap, tapi untuk serban, jabirah atau perban ataupun khuf itu tidak disunnahkan 3 kali. Nah, itu juga pendapat Imam Ibnu Hajar, bukan hanya Imam Zarkashi. Nah, kalau menggosok 3 kali. Menyelati janggut, menyelati jari 3 kali. Bersiwak 3 kali. Baca basmalah 3 kali. Gimana baca basmalah 3 kali? Gimana baca basmalah 3 kali? Bismillah, bismillah, bismillah. Begini. Bismillah ini kapan dibaca? Sebelum wudu. Ada perbuatan yang di situ betul-betul semua terlibat. Jawarih, anggota tubuh, lisan dan hati. Kapan itu? Waktu basuh tangan sampai pergelangan. Tubuh, anggota tubuh membasuh tangan sampai pergelangan. Lisan melafazkan basmalah. Hati meniatkan sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Maka sekali basuh bismillah. 2 kali basuh bismillah. 3 kali basuh bismillah. Begitulah maksudnya. Bismillah 3 kali itu. Nah, jadi bismillah 3 kali. Zikirnya pun 3 kali. Habis membasuh hidung ada enggak zikirnya bacaannya? Ada. Allahumma arihna raihatal jannah. Ya Allah, sampaikan aroma surga ke hidung kami. Sekali. Kan masukkan lagi. Ya Allah, sampaikan aroma surga ke hidung kami 2 kali. Begitulah semua. 3 kali itu semua. Tinggal lagi. Nah, makanya lama kan wudu. Yang lalu kita katakan Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu sampai 1 jam wudunya. Nah, 1 jam wudunya. Imam Abdullah Al-Haddad itu kalau wudu habis waktu 1 jam. Saatan kamilatan 1 jam sempurna. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita yang penting sah. Nah, minimal bismillah, afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal satu masalah. Niat bagaimana? Niat 3 kali enggak sunnahnya? Apakah niat disunnahkan 3 kali dalam wudu? Nah, disunnahkan 3 kali niat dalam wudu. Itulah. Niat disunnahkan 3 kali. Kapan niat yang rukun ya? Niat yang rukun kapan? Pas basuh wajah. Tampung air, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sekali. Tampung lagi, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tampung sekali lagi, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala.
Ulama di sini bahasa agak panjang. Bukankah niat kedua membatalkan niat pertama? Sebagaimana dalam sholat, takbiratul ihram sholat. Kalau orang sholat, Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu subuh. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu subuh. Justru keluar dia dari sholat. Kalau dia tahu takbir pertama sudah sah nih. Takbir pertama sudah sah. Tapi rasa dia kurang mantap. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat. Oh, kok tak ada menghadap kiblatnya? Kok tak ada karena Allah Ta'alanya? Sekali lagi lah. Allah, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Justru dengan takbir kedua itu dia keluar dari sholat. Nah, kalau ada orang takbir berkali-kali padahal setiap takbirnya itu sah, maka di setiap yang ganjil dia masuk ke sholat, di setiap yang genap dia keluar dari sholat. Jadi kalau takbirnya 7 kali, sahlah sholatnya. Kalau takbirnya 8 kali, tak sah sholatnya. Nah, begitulah. Karena takbir yang kedua, keempat, keenam itu mengeluarkan dari sholat. Termasuklah yang ke-8 itu mengeluarkan dari sholat. Tapi kalau ragu, itu tetap sah. Perhatikan ya, kalau ragu itu tetap sah, asal ragu, bukan was-was. Nah. Allahu Akbar. Nih. Tadi sudah ada fardunya atau belum? Sengaja aku sholat subuh atau sengaja sholat fardu subuh? Sudah atau belum hukumnya dalam fikih apa? Belum. Berarti sah nggak nih niat? Nggak sah. Karena belum ada fardu. Udah ada fardunya atau belum? Berarti hukumnya belum ada fardu. Berarti ini tidak sah. Kalau dia takbir yang kedua, masuk atau keluar dari sholat? Masuk. Karena yang pertama ragu. Jelas ini ya. Jadi bukan berarti ada orang takbir, wah pokoknya tiap takbir kedua. Enggak, tergantung takbir pertama apa keadaannya. Nah, di sholat kan begitu hukumnya. Kok di wudhu tidak? Justru malah disunahkan 3 kali. Maka ulama menjawab, karena di wudhu memang niatnya bisa berkali-kali. Kenapa? Boleh mentafrik, menjuzuk-juzukkan niat dalam wudhu. Sengaja aku membasuh wajah dalam wudhu untuk mengangkat hadas wajah. Sengaja aku membasuh tangan dalam wudhu untuk mengangkat hadas tangan. Boleh nggak wudhu begitu niatnya? Boleh. Kalau sholat bisa nggak dijuzuk? Maka oleh sebab itu, karena di wudhu memang niatnya bisa beberapa kali, tak ada masalah dibuat 3 kali. Ada saja jawaban ulama. Sudah cukup. Kalau itu tadi. Jadi maka kata ulama, bisalah dikatakan seperti itu. Dan niat yang kedua, ta'kidan li niyatil ula. Niat yang kedua itu menguatkan niat yang pertama. Tadi. Karena wudhu ini memang nampak dia beda pisah-pisahnya perbuatan itu. Tak macam satu lingkup dia begitu. Kalau sholat ini kan memang semuanya terikat gitu. Nah, jadi maka itu alasan ulama tetap mensunnahkan 3 kali pada niat juga termasuk. Nah. Wa yahsulut taslisu. Jam berapa nih dah? Udah mau jam 10. Udah lah. 10 menit lagi lah kita berhenti. Jam 10 pas kita berhenti. Wa yahsulut taslisu bi ghamsil yadi masalan. Nah. Dan terhasillah 3 kali meniga-niga kalikan itu dengan merendamkan tangan misalnya. Walau fima in qalilin, walaupun di air yang sedikit, idza harrakaha marratain, kalau dia gerakkan 2 kali. Sebagian ulama mengomentari maksud ini, maksudnya setelah gerakan yang pertama. Kan dia masuk tuh pasti bergerak tuh. Habis itu dia gerak lagi 2 kali gitu. Nah, itu terhasil meniga-niga kalikan itu. Orang cara wudhunya dicelup. Ada ember kecil. Nah, airnya tak sampai 2 kullah. Dia sudah ciduk, sengaja aku berwudhu misalnya.
Atau tadi dia masukkan tangannya tapi dengan niatul ghurfah, dengan niat menciduk, sengaja aku berwudu. Habis itu pas basuh tangan dia celup tangannya. Nah, habis itu dia goyangkan 1, 2, 3. Terhasillah 3 kali itu seperti itu. Walaupun di air yang sedikit. Kenapa? Karena belum berpisah, belum dikatakan mustakmal. Kalau udah dia cabut, masuk lagi, itu udah tak bisa. Nah, untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga. Jadi itu maksudnya. Ini kalau di air yang rakit, yang tergenang. Kalau di air yang mengalir, entah ada sungai kecil, dia celupkan tangannya, maka terhasil meniga-niga kalikannya dengan dihantam oleh 3 jiryah air. 3 gelombang air. Sekali, 2 kali, 3 kali. Walaupun dia diam saja, airnya yang bergerak. Nah, itu terhasil dengan dihantam 3 jiryah air tadi. Nah, lihat. Fikih ini panjang penjelasannya. Sunnah wudu tak selesai-selesai. Padahal bacanya udah lama, udah banyak. Nah, mau diturut panjang betul lagi kalau seandainya mau dibacai setiap rinciannya. Walau raddada ma'al ghaslatis saniyati, kalau seandainya dia balikkan, dia kembalikan air basuhan yang kedua, hasalalahu aslu sunnatit taslis, maka terhasil baginya asal sunnah meniga-niga kalikan. Siram yang pertama sengaja siram yang pertama untuk tangan lah misalnya. Dah, 1 kali. Siraman kedua sengaja bawahnya dia tampung nih air nih. Siram kedua, tampung airnya, itu lagi disiramkan. Sah nggak ini untuk meniga-niga kalikan? Sah. Kalau siraman pertama ditampung, habis itu untuk siraman kedua, sah ini nggak untuk siraman kedua? Tak sah. Kenapa? Siraman pertama airnya mustakmal. Dibuat nyiram lagi nggak bisa untuk toharat. Siraman kedua ditampung, airnya mustakmal tidak nih? Tidak, makanya dipakai nyiram yang ketiga masih sah. Nah, itu maksudnya. Nah, ya, dengan catatan nanti yang pertama harus rata. Kama istazharahu syekhuna, sebagaimana yang dinyatakan oleh guru kami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, wala yujzi'u taslisu udwin, dan tidak memadai meniga-niga kalikan anggota wudu qabla itmami wajibi ghaslihi, sebelum menyempurnakan yang wajib membasuhnya, wala ba'da tamamil wudu'i, dan begitu juga tidak boleh, tidak terlaksana 3 kali setelah sempurna wudu. Nah, yang pertama dulu, wala yujzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghaslihi, dan tidak sah 3 kali anggota wudu sebelum sempurna basuhan yang wajib dibasuh. Wajah masih dibasuh separuh, itu niat dia ini 1. Siram lagi ini 2, enggak, itu masih 1. Selama belum sempurna basuhan anggota, siraman berikutnya menyempurnakan basuhan pertama, bukan untuk basuhan kedua. Paham ini maksudnya? Nah, walaupun berkali-kali, 10 kali pun, kalau basuhan yang 9 kali sebelumnya itu belum sempurna yang wajib, itu masih dihitung 1. Tangan nih, dari ujung jari sampai siku, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, hitungannya 1 semua itu masih. Nah, kenapa? Karena masih menjadi penyempurna untuk basuhan yang pertama. Tapi kalau basuhan pertama sudah rata semua, dia tambah basuhan berikutnya, itu baru jadi basuhan kedua. Kemudian wala ba'da tamamil wudu'i, dan tidak juga setelah selesai wudu. Kalau wudu udah selesai, mana bisa lagi 3 kali? Maksudnya begini, ada orang wudu sekali-sekali saja. Wajah sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali, usap kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali. Wudu sekali lagi. Wajah sekali, biar 3 kali dia wudunya tapi sampai sempurna dulu. Ya itu tak ada cerita begitu. Ini wudu udah selesai. Nah.
Ada yang mempermasalahkan tentang kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kalau itu kok boleh? Kumur masukkan air ke hidung sekali, kumur masukkan air ke hidung, kok dihitung 2 kali tuh? Kan begitu. Yang hari itu kita bahas kan yang paling afdol justru seperti itu. Kok nggak kumur-kumur dulu 3 kali? Kok ini boleh? Setelah 2 lagi. Nah, maka ulama katakan karena rongga mulut dan rongga hidung karena dekatnya dianggap bagaikan satu anggota. Bandingannya seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita basuh tangan kanan sama tangan kiri begini. Yang afdol begini ya. Kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Itu yang afdol. Tapi kalau seandainya kanan sekali, kiri sekali. Kanan lagi sekali, kiri lagi sekali. Kanan sekali lagi, kiri sekali lagi. Terhasil nggak 3 kalinya? Terhasil. Kenapa? Karena dianggap sebagai satu anggota. Itulah dikiaskan hidung dan mulut dekatnya seperti itu. Maka walaupun kumur masukkan air ke hidung sekali-sekali, kumur masukkan air ke hidung dihitung 2 kali, seterusnya seperti itu. Nah, tapi tangan tadi yang lebih afdol kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Tapi seandainya kanan kiri, sah juga 3 kalinya, terhasil juga. Nah, taslisnya tak menjadi makruh, tidak, cuma kurang afdol saja. Karena perkara sunnah kalau seandainya afdol dikerjakan ya kurang kamal saja, bahasanya begitu. Nah, ya. Boleh juga, tak ada masalah. Selama dia bukan mengangkatkan hadas, tidak mustakmal dia tuh. Bisa hemat air tuh. Nah, tadi. Nah, tapi kalau ulama madhab Syafi'i kurang suka dia gitu. Ulama madhab Hanafi kurang suka. Karena setiap basuhan wudhu tuh melunturkan dosa. Berarti air-air dosa yang sudah larut padanya dosa itu lagi balik dimasukkan di situ. Nah, kalau ulama madhab Hanafi dia karena Imam Abu Hanifah bisa melihat apa yang larut dari dosa yang ada di dalam wudhu itu tadi. Nah, kalau itu ya ikutlah madhab Syafi'i kalau seandainya seperti itu, yang mengatakan itu tidak mustamal. Nah, wa yukrahun naqsu anis salasi kaziyadati 'alaiha, dan dimakruhkan kurang daripada 3 sebagaimana dimakruhkan lebih daripada 3 kali. Nah, makruhnya lebih daripada 3 kali kalau basuhan yang keempat diniatkan sebagai basuhan wudhu. Tapi kalau basuhan yang keempat niatnya supaya segar saja, udah ini udah selesai nih 3 kali nih, yang keempat ini aku mau mendinginkan badan saja, itu tak makruh. Bisa dipahami? Nah, di situ dia lanjutannya, biniyatil wudhu. Kalau dengan niat wudhu baru makruh. Basuh wajah sekali, 2 kali, 3 kali, tak apa-apalah wudhu sampai 4 kali. Nah, itu kan berarti wudhu tuh. Kalau begitu itu makruh tuh. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali udah siap nih wudhu. Tapi kok kurang segar kurasa. Ini untuk menyegarkan lagi lah. Kalau itu tak makruh. Nah, paham maksudnya nih. Nah. Kama bahasahu jam'un, sebagaimana dibahas oleh sekelompok ulama. Wa tahrumu min ma'in mauqufin ala tatahhuri. Dan haram basuhan keempat atau yang lebih lah kalau menggunakan air yang diwakafkan untuk bersuci, musabbal lit toharoh, yang disabilillahkan untuk toharoh. Ada orang letakkan air 1 gentong, ini kusumbang untuk bersuci, wudhu atau mandi wajib, termasuklah yang sunnah-sunnahnya. Ada orang basuh wajahnya 4 kali, berdosa dia. Nah, itu tadi. Udah yakin dia 3 kali itu udah sempurna, tambahnya lagi 4 kali, ya ini untuk segar lah. Mana untuk segar? Ini untuk bersuci kata orang. Maka berdosa dia. Kalau itu dia lakukan basuhan keempat dengan air yang disabilillahkan untuk bersuci. Far'on akan datang.